Halo semuanya, kita jumpa lagi dengan channel Pusat Cara-Cara. Di video kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara untuk menghubungkan atau mengkoneksikan dua buah komputer atau laptop tanpa menggunakan kabel. Nah, syarat yang harus kita penuhi dulu adalah yang pertama, eh, di setiap komputer harus sudah tersedia wireless LAN card atau WLAN atau yang kita lebih umum kenal dengan namanya WiFi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di komputer yang saya gunakan sudah tersedia WiFi atau wireless LAN card. Kemudian yang kedua adalah di kedua komputer harus di-set IP address yang sesuai, maksudnya harus satu jaringan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Oke, kita langsung mulai. Yang saya setting kali ini adalah kita setting dari sisi server atau dari sisi titik akses atau access point. Langkah-langkahnya adalah pertama setting dulu IP address. Caranya klik kanan dari ikon jaringan, lalu open network and sharing center, kemudian change adapter setting. Nah, di sini kita berikan IP address. Bisa kita lihat di sini ada dua LAN card. Yang pertama ini LAN card yang menggunakan kabel. Nah, yang ini adalah LAN card yang tanpa kabel atau wireless network connection atau istilahnya WiFi. Cara memberikan IP address, klik kanan, properties, lalu di pilihan yang sudah tersedia ini kita pilih TCP/IP versi 4 ya. Kemudian properties. Nah, di sini kita pilih yang use the following IP address. Kemudian kita berikan IP address. Di sini saya gunakan IP address kelas C 192.168.1.1. Untuk IP address yang digunakan boleh mau kelas A, kelas B atau kelas C. Di sini saya gunakan kelas C. Untuk IP address kelas C, di sini kita bisa memberikan di oktet ketiga ya, ini oktet pertama, kedua, ketiga. Nah, oktet ketiga ini harus sama antara komputer yang satu dengan yang lain. Jadi kalau di sini satu, maka di komputer yang lain juga harus satu. Tapi di oktet terakhir ini harus berbeda. Kalau di komputer pertama satu, di komputer kedua harus dua atau tiga atau angka yang lain. Subnet mask kita gunakan subnet mask yang default atau standar 255.255.255.0. Untuk default gateway dan DNS server kita abaikan saja, kita kosongkan saja karena pada bahasan kali ini kita tidak akan mengkoneksikan komputer dengan internet. Setelah itu tinggal klik OK, close. Sudah selesai. Itu setting IP address. Berikutnya adalah setting untuk titik akses atau access point. Bagaimana caranya agar komputer ini bisa terhubung dengan komputer lain, atau bagaimana caranya agar komputer lain bisa terkoneksi atau terhubung ke komputer ini. Jadi kita buat dulu titik akses. Caranya tutup dulu. Nah, sama langkahnya dari sini. Klik kanan pada ikon jaringan, lalu open network and sharing center. Lalu kita pilih yang ini, set up a new connection or network. Kemudian ada beberapa pilihan, pilih yang paling bawah, yang ini. Set up a wireless ad hoc computer to computer network. Jadi istilah untuk menghubungkan komputer dengan komputer tanpa kabel itu istilahnya ad hoc, gitu ya. Kemudian next, ada tampilan seperti ini, next lagi. Nah, di sini kita harus mengisikan nama network atau nama jaringannya. Nanti nama jaringan ini akan muncul hampir mirip dengan tampilan kalau kita mau mengakses hotspot, gitu ya. Di sini saya menggunakan nama Pucara misalnya. Security tipenya pilih yang seadanya, standar aja. Kemudian security key-nya saya di sini menggunakan 123.456.789 gitu. Kemudian di sini kita checklist save this network agar jaringan yang kita buat ini bisa kita manage nantinya. Kalau sudah, klik next. Tunggu sampai beres. Nah, sudah selesai, ready to use, close. Kita bisa lihat di sini manage wireless network bahwa network Pucara sudah selesai kita buat. Dan di sini kita sudah bisa lihat, coba diklik ikon jaringan. Nah, ini sudah tersedia hotspotnya. Ini bisa kita lihat waiting for user karena belum ada user yang connect ke jaringan kita. Nah, untuk nanti membuktikan bahwa kita sudah connect ke komputer server atau ke komputer ini atau
tidak, kita sharingkan saja drive D-nya. Di sini saya punya dua drive C dan D. Saya sharingkan saja drive D. Klik kanan, properties, lalu di tab sharing, kita klik advanced sharing, kemudian kita checklist share this folder, kasih nama saja D server. Oke lagi. Nah, ini bisa kita lihat ada ikon gambar foto dua orang gitu ya, yang menandakan bahwa drive ini sudah dalam kondisi di-share atau dibagikan. Sehingga orang lain atau komputer yang lain nanti bisa mengakses drive D ini. Nah, ini untuk settingan server sudah selesai. Tinggal kita sekarang lanjut ke settingan untuk dari sisi klien. Nah, ini adalah komputer dari sisi klien atau komputer klien. Jadi komputer ini nanti akan kita koneksikan dengan komputer yang tadi sudah kita buatkan titik akses, yang saya beri nama tadi istilahnya komputer server gitu. Nah, caranya hampir sama. Yang pertama adalah kita setting dulu IP address pada komputer ini. Caranya sama seperti tadi, klik kanan pada ikon jaringan, lalu open network and sharing center, lalu change adapter setting, lalu di bagian wireless network connection klik kanan, kemudian properties, kemudian pilih TCP IPv4 properties. Di sini kita checklist di sini kita pilih use the following IP address, berikan IP addressnya 192.168.1. Tadi di komputer yang pertama kita isi dengan 1.1, yang sekarang kita isi dengan 1.2. Jadi digit terakhir ini tidak boleh sama dalam satu jaringan. Tapi digit yang lain ini harus sama. Kemudian subnet mask juga harus sama. Kurang lebih seperti ini settingan IP address-nya. Kita klik OK. Kemudian kita klik close. Ini juga kita klik close. Nah, berikutnya hanya tinggal mengkoneksikan ke titik akses atau hotspot yang tadi sudah kita buat. Caranya klik ikon jaringan, lalu di sini sudah muncul ikon pucara yang tadi sudah kita buat, titik akses yang tadi sudah kita buat. Lalu tinggal klik connect. Minta menggunakan password karena memang tadi kita setting menggunakan password. Masukkan passwordnya sesuai dengan yang kita setting tadi, lalu klik OK. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kita bisa lihat statusnya sudah connected, sudah terkoneksi, sudah terhubung. Untuk membuktikan apakah komputer kita sudah terhubung dengan komputer yang tadi atau tidak, maka kita lakukan pengecekan. Caranya dari start, kemudian di sini kita langsung saja ketikkan cmd, lalu tekan enter. Muncul tampilan command prompt. Tinggal kita ketikkan perintah ping. Boleh pakai huruf besar, boleh pakai huruf kecil. Ping spasi diikuti oleh IP address yang tadi kita setting di sisi server. Kalau IP yang komputer ini adalah 1.2. Nah, sekarang kita akan mengkontak atau mengecek apakah 1.1 atau komputer server tadi terkoneksi atau tidak gitu. Caranya ping spasi 192.168.1.1. Enter. Itu hasilnya. Menandakan bahwa kita atau komputer ini sudah terhubung dengan komputer yang beralamat 1.1. Reply from sekian-sekian. Ini artinya kalau reply berarti ada balasan, yang berarti komputer kita connect. Kita buktikan lagi dengan cara mengakses drive D yang tadi kita sharing. Caranya buka Windows Explorer. Kemudian di sini di bagian address bar diklik. Lalu tekan backslash 2 kali. Kemudian tulis IP address yang tadi kita gunakan di server 192.168.1.1. Kemudian enter. Bisa kita lihat tadi kita sudah buat drive D itu di sharing dengan nama D server. Isinya, oh ini kalau seperti ini artinya di settingan komputernya belum dibuka untuk drive D. Harus ada settingan yang kita atur kembali di sisi klien, sisi server.
Nah, ini kebetulan di drive D yang tadi di dalam drive D-nya ada folder yang di sharing, kita bisa buka. Ini ada isinya gitu. Ya. Nah, selain dua komputer sebetulnya ketika kita mempunyai satu komputer lagi atau beberapa komputer lagi, tinggal kita koneksikan dengan cara yang sama seperti tadi. Atur IP address-nya, kemudian koneksi setelah diatur IP address-nya, koneksikan ke hotspot atau titik akses yang sudah kita buat tadi. Kurang lebih seperti itu. Semoga yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan semoga bisa difahami oleh Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di channel Pusat Cara-Cara pada bahasan yang lain. Terima kasih.